Selamat pagi Bu Yohana. Selamat pagi Pak Panu. Bagaimana kabar hari ini Bu? Baik Pak. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat Bu. Nggih Bu Yohana, mungkin saya minta waktu sebentar ya Bu. Kita sedikit bercakap-cakap terkait dengan nanti kegiatan observasi yang atau supervisi yang akan saya lakukan. Dan hari ini kita ada percakapan pra-observasi dulu terkait dengan kegiatan yang nanti akan kita lakukan bersama. Jadi kegiatan observasi tentunya kan nanti akan memberikan umbar balik dan refleksi serta evaluasi bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran kita bersama. Untuk pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Yohana terkait dengan persiapan mengajar untuk hari ini, mata pelajaran yang akan diajarkan apa Bu Yohana? Saya akan mengajar pelajaran matematika Pak untuk hari ini. Jadi hari ini mata pelajaran yang diampu Bu Yohana jadwalnya kebetulan matematika ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini pada mapel matematika apa Bu? Tujuannya menggunakan busur dengan tepat. Jadi anak ini bisa menggunakan busur dengan tepat. Selain itu, saya mengharapkan anak-anak saya, anak-anak didik kelas 5 itu dapat mengukur sudut pada garis yang berpotongan dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, mereka dapat menggambar sudut menggunakan busur derajat itu dengan tepat. Sebenarnya untuk tujuan pembelajaran ini sudah ada di kelas 4 Pak, tapi di kelas 5 ada lagi. Kebetulan saya sendiri mendapatkan informasi dari guru kelas 4 bahwa dulu waktu di kelas 4 anak-anak itu untuk penggunaan busur derajat itu masih belum menguasai. Jadi mungkin hanya 25% saja yang menguasai. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang akan saya capai untuk mata pelajaran matematika hari ini, arahnya adalah pada elemen pengukuran. Jadi untuk menggunakan satuan derajat. Terus juga elemen geometri, karena pada akhirnya nanti anak-anak ini dapat menggunakan gambar sudut. Untuk menggambar sudut itu untuk menggambar bidang-bidang geometri seperti segitiga, persegi panjang maupun segi empat gitu. Oke, terima kasih Bu Yo terkait dengan informasi tujuan pelajaran yang nanti akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, terkait dengan area pengembangan yang mungkin akan disasar oleh Bu Yohana, area pengembangan peserta didik. Area pengembangan saya nanti itu anak-anak itu nanti tahu manfaat pada penggunaan busur, sedangkan yang akan lebih dikembangkan lagi pada area pengetahuan dan keterampilan ya. Keterampilan saya pada anak-anak. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan rancangan pembelajaran, jadi barangkali bisa sedikit memberikan informasi nanti sebelum saya mohon izin nanti ikut ke kelas penjenengan nanti untuk melakukan observasi. Barangkali Bu Yohana bisa memberikan sedikit informasi terkait dengan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan, terkait mungkin strategi pembelajarannya apa atau model pembelajarannya yang dipakai Untuk strategi saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti saya akan mengelompokkan anak-anak ini ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan anak ini. Jadi akan saya oplos nanti supaya yang memiliki kemampuan lebih itu bisa ngajari juga kepada anak-anak yang mungkin dapat dikatakan lebih lambat untuk menerima pembelajaran. Juga nanti kan anak-anak ini saya rancang supaya mereka itu dapat menggambar. Mungkin ada yang bisa mengatakan
mengemukakan idenya, tetapi mereka tidak bisa menggambar dengan tepat. Nah, ada anak yang lebih cenderung tidak bisa untuk mengungkapkan idenya, tapi dia bisa menggambar dengan baik. Kemudian untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan PBL, sedangkan metodenya nanti ada tanya jawab, ada diskusi kelompok, semacam itu Pak. Oh, terima kasih untuk rancangan pembelajaran sudah barangkali nanti saya bisa sudah tergambarkan begitu sehingga nanti saya bisa mengikuti saat observasi dengan Bu Yohana nanti dengan. Kemudian untuk selanjutnya barangkali ini pertanyaan terakhir Bu, terkait dengan media pembelajaran yang nanti Bu Yohana akan pakai dalam pembelajaran itu. Saya akan menggunakan media yang jelas nanti akan proyektor untuk menayangkan video bagaimana menggambar sudut menggunakan busur. Nanti juga anak-anak akan saya ajak untuk mengingat kembali pembelajaran yang lalu dengan nyanyian, itu saya akan tayangkan melalui video. Kemudian yang jelas ada alat yaitu busur sebagai penggambaran, karena kalau tidak diperlihatkan secara nyata busur itu seperti apa, mungkin anak-anak melihat busurnya sendiri bingung. Jadi beberapa media nanti sudah disiapkan video. Jadi terima kasih Bu Yohana, dan sekali lagi saya nanti mohon izin saat Bu Yohana mengajar nanti saya ikut membersamai beliau di kelas untuk kegiatan observasi pada kesempatan itu. Terima kasih Bu Yohana, dan nanti kita ke kelas 5 ya Bu ya. Kelas 5 nanti barangkali nanti saya bisa duduk di belakang mawar nanti, kemudian melakukan pengamatan atau observasi terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Bu Yohana. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Lain kali kalau pagi sarapan ya, jangan seperti kemarin. Pokoknya kalau olahraga, kalau upacara wajib sarapan. Oh iya, kemarin kita belajar mengenai sudut, tapi saya masih saksi dengan kamu. Tahu nggak manfaat kita belajar sudut itu apa? Kamu belajar sudut untuk apa? Untuk apa? Ada yang mau jawab? Mengetahui apa? Sudut siku-siku boleh. Untuk apa lagi? Sudut lancip apa meneh? Sudut tunggul. Selain itu, manfaatnya dalam kehidupan apa? Dan dipelajari, kalau kita mau pelajari tapi tidak ada manfaatnya buat kehidupan, buat apa? Lalu manfaatnya apa? Yang tahu? Membangun rumah itu ada sudutnya, benar tuh. Kalau sudutnya itu tidak pas, yang satu sudutnya sudut tumpul, yang satu siku-siku. Oh my, piring nanti rumahnya ya. Kelas 4 kemarin kamu sudah belajar mengenai sudut, menggambar sudut juga sudah.
Tetapi saya dengar dari Nur masih banyak yang belum bisa menggambar. Kebetulan di kelas 5 ini kita belajar mengenai sudut lagi, dan pembelajarannya sama persis katanya dengan kelas 4, menggambar sudut juga. Hanya besok ada lanjutannya kalau di kelas 5. Lanjutannya berkaitan dengan nanti kita mempelajari mengenai bangun datar, termasuk kaitannya dengan sudut dalam bangun datar. Setelah itu masih hubungannya lagi dengan sudut, tapi kita mempelajari mengenai bangun ruang. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita akan menggambar sudut. Dengan apa menggambar sudut? Busur. Kemarin sudah saya minta untuk membeli busur ya. Nah, ini busur. Busur itu seperti ini. Kalau tempatmu busurnya jauh lebih kecil, nah seperti ini. Jadi yang seperti ini saja. Jangan yang neko-neko yang ada bolongannya, malah garis-garisnya tidak tampak. Yang seperti ini lebih murah dan lebih enak dipakainya. Untuk mengingat kembali mengenai sudut. Jadi kita hari ini mengulang lagi mengenai sudut-sudut yang kemarin sudah kita pelajari dengan lagu. Pelan-pelan saja sambil membaca tulisannya. Lagunya Pak, lihat ke buku. Belajar bersama, kita belajar mengenalkan terdapat macam-macam sudut. Mari lakukan bersama-sama. Sudut derajat juga sudut kaki, sudut siku-siku dan juga sudut tubuh. Ada sudut lurus, juga sudut refleks, dan yang terakhir ada sudut kotak. Ulang lagi. Masih belum? Sambil baca. Marilah teman belajar bersama, kita belajar mengenalkan sudut. Terdapat 7 macam-macam sudut. Mari lakukan bersama-sama. Sudut derajat juga sudut kaki, sudut siku-siku dan juga sudut tubuh. Ada sudut lurus, ada sudut refleks, dan yang terakhir ada sudut penuh. Sudut penuh kemarin. Sudut penuh kalau bagaimana? Sudut penuh kalau bagaimana? 2 kalinya sudut. Berapa besar sudut penuh? 60 derajat. Kalau kemarin kita belajar untuk mengenal macam-macam sudut, membaca sudut. Sekarang kita belajar bagaimana mengukur, menggambar sudut. Sekarang keluarkan busur keluarkan kalian. Sudah? Di busur itu ada angka berapa sampai berapa? 0 sampai 180. Dari kanan ada yang mulai dari 0. Kalau yang kanan sebelah ke sana, kalau kamu kanan, nolnya di atas atau di bawah? Di bawah.
Kemudian kalau yang dari kiri, dilihat dari kiri, nolnya di bawah apa di atas? Kembalikan ya. Nah, nanti bagaimana untuk menggambar sudut itu? Perhatikan, meskipun kemarin sudah saya jelaskan, masih ada ternyata beberapa anak belum jelas. Mungkin dengan melihat tayangan yang akan saya putar ini, kalian lebih jelas bagaimana cara menggambar sudut, baik itu sudut lancip maupun sudut ukur. Kelihatan tidak? Menggambar sudut. Nah, di sini gambarlah sudut berikut. A. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Bisa menggunakan busur derajat. Caranya, di sini kita lihat dulu. Di sini ada 0. 0 ini bisa dari kiri dan bisa dari kanan. Kalau kita mengukur di sini menggunakan kaki yang sebelah kiri, maka nanti hitungannya adalah 0-nya dari kiri. Apabila menggunakan kaki yang sebelah kanan ini busur, berarti nanti 0-nya dari kanan. Kita buat dulu, kita jawab yang A. Nah, di sini jawab yang A. Langkah pertama adalah kita membuat garis dulu. Kita bisa menggunakan busur juga. Kita buat garis seperti ini, garis lurus. Ini adalah gambar garis. Kemudian kita lanjutkan untuk pengukuran sudut 60 derajat. Di sini yang 60 derajat. Kita letakkan di sini ada titik, di sini ada pertemuan, titik pertemuan. Di sini kita letakkan di salah satu ujung garis ini. Misalkan di sini kita taruh di sini. Kemudian apabila di sini kita menggunakan kaki yang sebelah kanan, nah maka nanti mengukurnya dari 0 yang sebelah kanan. Kita hitung 0 dari sebelah kanan adalah 60. Berarti di sini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 kita beri titik di sini. Nah, 60-nya. Nah, setelah kita beri titik di sini, maka titik ini akan kita hubungkan dengan pangkal ini. Kita hubungkan seperti ini. Kita buat garis seperti ini. Nah, besar sudut ini adalah 60 derajat. 60 derajat. Ini adalah jawaban yang A. Kita lanjutkan ke jawaban yang B. Nah, tadi menggambar sudut lancip sudah ada gambaran. Oh, itu sudah bisa untuk menggambar sudut lancip. Ada yang masih belum jelas untuk yang sudut pertama. Siapa yang jelas, siapa yang belum jelas, aku tak jalani. Sudah? Ya, kita lanjutkan. Ini menggambar. Di sini membuat gambar sudut 120 derajat. Kita buat seperti yang A tadi. Kita buat garis dulu. Nah, setelah kita buat garis seperti ini, kita letakkan busur. Nah, di sini titik ini, titik pertemuan. Nah, tegak lurus ini kita letakkan di salah satu ujung garis ini. Kalau tadi di sebelah kiri, kita bisa mencoba yang dari sebelah kanan juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, apabila ini tadi kaki sudutnya di sini,
tadi yang A sebelah kanan. Sekarang kita coba mengukur yang sebelah kiri. Kita hitung 120. Nah, berarti kalau dari sebelah kiri, maka kita menghitungnya nolnya dari sebelah kiri. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 120 nya ada di sini. Maka kita tinggal menghubungkan antara ujung ini dengan titik yang menempati 120 derajat. Kita hubungkan seperti ini. Nah, kalau sudah, maka gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah sudut yang besarnya 120 derajat. Nah, bagaimana caranya? Kita ulas sekali lagi. Gambarlah sudut berikut. 60 derajat. Tadi sudah saya terangkan di sini. Kita buat garis dulu, kemudian kita letakkan di sini titik ini, titik tegak lurus yang ada pada busur. Kita letakkan, kemudian kita ambil. Apabila kita menggunakan kaki sudut yang sebelah kanan, maka menghitungnya busurnya dari sebelah kanan, dihitung sebesar 60 derajat. Kita beri titik, baru kita tarik garis. Ini adalah cara menggambar sudut menggunakan busur derajat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, untuk menggambar sudut, jangan lupa dari mana kita harus mulai, dari kanan atau dari kiri. Kalau kita meletakkannya di titik sebelah kanan, garis awal itu menuju sebelah kiri, berarti yang dilihat nolnya di sebelah kiri. Ya. Sekarang kita coba. Gambarlah di sini. Sudut 50 derajat. Ya, 50 derajat. Sudut 50 derajat. Pakai pensil saja, supaya kalau salah nanti bisa digunakan. Yang sudah boleh tunjuk jari. Sudut 50 derajat itu sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, atau siku-siku? Lancip. Siapa yang sudah? Mas kurang sepatu, Mas ini 55. Benar. Sudah benar. Sudah benar. Benar, tapi sekarang garisnya. Berapa ini? 50. Nah, ini Pak. Sudah benar.
Ujungnya jangan kumpul ya. Sudutnya diberi nama. Masih saya lihat ada beberapa yang belum diberi nama. Benar. Benar. Yang benar. Ada yang belum saya koreksi? Sudah semua? Ternyata sudah bisa untuk menggambar sudut lancip tadi 50 derajat sudah hampir semuanya benar. Kesalahannya hanya ketika kamu membuat garisnya beberapa itu masih belum Mas. Menggarisnya pakai penggaris ya atau pakai busur, jadi kelihatan jelas. Kalau sudut misalnya 50 derajat diperpanjang sampai manapun, panjang sampai manapun tetap besarnya 50 derajat. Biar perpanjang garisnya tetap sudutnya kan di sini 50 derajat. Jangan beranggapan karena ini garisnya lebih panjang dengan garisnya lebih kecil, sama-sama di sini tulisannya 50. Oh ini salah, ini salah, ini benar. Untuk sudut tumpul sama, caranya sama. Kamu mau membuat garis ke sebelah kanan dulu boleh, ke sebelah kiri dulu boleh, mengukurnya mulai dari kiri boleh, mulai dari kanan boleh. Kamu ingat aja, ketika kamu ke sekolah pagi, kamu pasti melalui jelas, ya toh? Yang arah Kuton, dari Kuton ke utara, belok ke arah timur lewat jalan Berbah sampaan mana? Sanggeran itu ke utara, lalu belok ke sini. Setiap kali belok, sebenarnya kamu melalui sudut. Jalan itu ada yang sudutnya siku-siku, ada yang jalannya agak miring, berarti siku-siku bukan? Bukan.
perempatan jalan, pertigaan jalan itu juga ada sudutnya. Kita sekarang akan belajar menjadi seorang arsitek tata ruang kota. Arsitek tata ruang kota ini seperti apa? Kita akan membuat rancangan tata kota biar kota itu lebih rapi. Seperti apa kota ini, namun untuk merancang penataan kota itu lebih rapi. Jalan-jalannya boleh kamu buat pertigaan, perempatan, boleh simpang 5 juga boleh. Di setiap pertigaan, perempatan, simpang 5 itu kan pasti ada sudut, ya. Sudutnya kamu gambar sesuai keinginan kamu dan di situ diberi nama sudut berapa di situ. Jadi selain membuat tata ruang kota, kamu juga memperhitungkan mengenai sudut pendidikan jalan. Karena apa? Kalau jalan itu terlalu sudutnya terlalu lancip sekali, nikung banget tuh. Kalau dari sini mau belok terlalu nikung, kendaraan kesulitan tidak? Maka kamu harus mempertimbangkan itu. Coba dibuka bukumu pakai, di situ ada contohnya membuat tata ruang kota. Tapi kamu tidak boleh seperti itu, hanya sebagai gambaran saja. Halaman 186, 187, 187 itu contohnya. Paham? Kamu tidak kerja sendiri. Karena saya yakin bekerja sendiri, kalau kamu bekerja sendiri, meskipun tadi saya lihat kamu sudah paham, belum tentu. Kamu masih harus belajar, nanti sambil belajar dengan teman. Kalau saya itu belum jelas, belum begitu paham, kamu bisa belajar dengan temanmu yang lebih jelas, saling membantu. Kalau yang namanya kamu pemain itu dia bagus, harus dia paham. Diberi apa? Warna. Kamu bawa speaker. Garis. Kelompoknya saya bagi. Kelompok 1 boleh ambil tempat di sebelah sana. Aurel, Raka, Kirana, dan Aldi. Dan sana. Kelompok 2 Kalisa, Krisna, Wafi, dan Jinda. Boleh ambil tempat di sebelah sini. Kelompok 3 Ma'ruf, Aufat, Fadil, dan Azril. Boleh belakangnya. Kelompok 4 Ara, Lesti, Sani, dan Farel. Kelompok 5 Nasya, Eswara, Yudo, Zahra, dan Ifal di belakangnya. Kelompok 6 Zia, Juanita, Maul, dan Anita. Silahkan berkelompok membawa buku, spidol, garis, boleh membawa penghapus dan pensil. Kertasnya saya bagi, tidak usah pakai.
Siapa yang mau maju untuk mempresentasikan bahwa rancangannya sudah sampai tahap ini?
tidak apa-apa, belum selesai tidak apa-apa, tapi mau menunjukkan ini loh rancanganku seperti ini. Sampai di sini. Tambahin. Ya, kamu ditunjukkan rancangan sementara seperti apa. Satu, dua, tiga, empat, mari maju. Teman-teman dilihat dulu. Ini rancangan kota miliknya kelompoknya Ara. Jalannya membentuk sudut berapa saja? Tolong dibaca Mbak Ara. Berapa? Tunjukkan membentuk sudut berapa saja. Ayo perhatikan yang kelompoknya hidup. Perhatikan dulu seperti ini loh rancangannya kelompoknya Ara. Terus perhatikan. Boleh yang membaca, boleh Sani, boleh Farel. Sudut berapa saja yang nampak di situ? Sudut berapa saja?
gambar tamanya berbentuk lingkaran dan ditulisi sudut berapa? 360. Ini kelompoknya Farel, Resi, Sani, dan Ara itu sudah menggambar rancangan kota seperti ini. Ada tamannya berbentuk lingkaran 360 derajat, ada simpang 3 sudutnya 115 dan sudut terkecilnya 75 derajat. Yang tadi kelompoknya masih ngambang sudah punya gambaran? Belum punya gambaran? Belum? Ayo sudah jalan kok. Sudah benar belum punya gambaran. Tempatnya Mas Dido sudah punya gambaran? Belum. Itu sudah jalan juga. Silakan kembali, terima kasih sekali dan sudah bagus rencananya bisa dilanjutkan. Silakan kembali ke tempat di bawah dulu, terus kembali ke kembali dulu. Boleh dilanjutkan nanti membaca sudut sekaligus membaca sudut karena ternyata beberapa anak masih kebingungan untuk membaca sudut. Dengan belajar untuk membuat tata kota tadi, kamu bisa belajar membuat sudut besarnya, membaca sudut berapa besarnya. Yang belum jelas, belajar kepada teman. Jangan pasif ketika belajar, kurang baik, tidak hanya diam saja, tapi kita ya harus aktif. Ada beberapa anak yang sudah lancar, ada yang masih terkendala, ada beberapa yang sudah rancangannya sudah bagus, ada yang masih tersendat. Tidak apa-apa, karena kita itu belajar. Karena waktu kita itu sudah hampir habis, saya minta bagi yang tadi
masih perlu disempurnakan kata kotanya, rancangan tata kotanya bisa dilanjutkan di rumah boleh, atau di sekolah ketika sela-sela waktu istirahat, sela-sela waktu kamu menunggu ekstra boleh. Tidak harus kumpul di rumah karena tugasnya kan juga cukup banyak. Kemarin sudah ada tugas kelompok yang lain. Terima kasih sekali. Saya harap kamu tetap belajar dengan semangat di rumah. Dipelajari lagi macam-macam sudut, membaca sudut, menggambar sudut. Nanti kalau kamu tidak paham ini, nanti kamu juga tidak akan bisa atau kesulitan untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sekali atas kerjasamanya. Saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Bu Yohana. Selamat siang Pak Panut. Hari ini mungkin saya melanjutkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya Bu, terkait dengan kegiatan observasi di kelas, dan bagaimana kemudian saya kemarin membersamai Bu Yohana di dalam kelas begitu, untuk kemudian mengobservasi apa yang pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Yohana di kelas 5 begitu. Dan untuk saat ini setelah kemarin kita melakukan kegiatan bersama di kelas, mungkin ada sedikit pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yohana terkait dengan apa yang sudah Bu Yohana lakukan sesuai dengan modul ajar atau RPP yang sudah disiapkan. Untuk Bu Yohana, mungkin pertanyaan pertama begini Bu, menurut Bu Yohana selama kemarin Bu Yohana melakukan pembelajaran matematika itu pada topik itu menurut Bu Yohana apa yang menjadi kendala saat proses pembelajaran kemarin? Yang menjadi kendala ya Pak ya. Yeah. Kalau menurut saya yang menjadi kendala itu mengkondisikan anak Pak. Pengkondisian anak ya, karena siswa itu kurang puas, seakan-akan tidak terima dengan pemilihan kelompok yang sudah saya lakukan. Padahal ya ketika membentuk kelompok itu saya sudah berpikir dengan banyak pertimbangan yang dilakukan waktu itu, bagaimana supaya kelompok itu benar-benar merata. Tapi ternyata anak-anak itu ya mungkin ada 1-2 yang tidak puas dengan pembagian kelompok tadi. Jadi pada kemudian anggota kelompok tertentu itu merasa kurang tepat gitu ya pemilihan anggota kelompoknya gitu. Padahal tentu Bu Yohana sudah melakukan pemetaan sebelumnya gitu. Sebelumnya sudah ada pemetaan. Sudah ada pemetaan gitu. Untuk selanjutnya Bu Yo, mungkin apa yang Bu rasakan, apakah sudah merasa puas dengan proses pembelajaran yang Bu Yo selama kemarin itu? Kalau soal puas sepertinya ya tidak akan ada rasa puas Pak. Karena kedepannya tentu saja saya menginginkan hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya pribadi menilai jika kepuasan itu akan saya peroleh jika apa yang saya ajarkan pada pertemuan saat itu bisa diserap dan menjadi bermakna bagi siswa-siswa saya. Kalau boleh tahu Bu Yo, jika itu dengan skala dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Yo tingkat kepuasan Bu Yo pada angka berapa saat proses pembelajaran? Mungkin baru ya standar saja Pak, 75 sampai 80. Ya, 75 sampai 80 ya. Artinya masih ada ruang untuk kemudian ditingkatkan ya Bu ya. Tentu saja Pak. Ada beberapa titik yang kemudian bisa ditingkatkan gitu. Untuk selanjutnya Bu Yo, jadi menurut Bu Yo tadi 75 sampai 80 lah. Iya. Kemudian
apa Bu Yu hal positif yang sudah Ibu Yohana lakukan selama proses pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya itu yang sudah saya lakukan, misalnya ini Pak, menunjukkan video pembelajaran Pak, Ya. dan ternyata disitulah terlihat minat daripada siswa itu untuk belajar. Dengan video ini anak menjadi termotivasi, saya lihat, untuk mengikuti pembelajaran. Karena sebelum ini kan pembelajaran itu videonya ada sih, tapi kelihatannya anak juga kurang puas karena hanya sedikit. Mungkin mereka masih menginginkan ini gimana sih kelanjutannya gitu. Jadi itu hal positif yang menurut Bu Yu itu kemudian menaikkan tingkat kepuasan Bu Yu saat melakukan proses pembelajaran, sehingga masuk di angka paling tidak 75-80 tadi. Misalnya tanpa video itu barangkali lebih rendah lagi. Kira-kira seperti itu. Artinya bahwa pemanfaatan video pembelajaran itu menjadi sesuatu yang menjadi salah sesuatu tolak ukur efektivitas dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya Bu Yu, untuk pertanyaan yang selanjutnya kira-kira apa yang akan Bu Yu lakukan terkait mungkin ada perubahan atau pengembangan diri atau apa yang kemudian bisa Bu Yu lakukan pada pertemuan yang akan datang gitu. Saya kira untuk pertemuan selanjutnya saya harus berusaha untuk menyiapkan bahan ajar itu semenarik mungkin supaya dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan berpihak terutama kepada anak-anak didik saya. Iya. Itu jadi saya tadi dari pertanyaan yang sebelumnya sampai yang terakhir ini saya tertarik dengan bahwa Bu Yu beberapa kali mengucapkan berpihak pada murid, berpihak pada anak dan sebagainya. Itu saya pikir itu menjadi satu nilai nilai inti atau core daripada pendidikan saat ini. Memang tujuan akhirnya, muara akhirnya memang pada berpihak pada siswa atau berpihak pada murid. Terima kasih Bu Yu sudah melakukan wawancara pada siang hari ini ya, terkait dengan pasca observasi yang sudah saya lakukan kepada Bu Yu di kelas 5. Kemudian barangkali kalau Bu Yu tadi mengatakan ada mungkin bahan ajar yang perlu disiapkan untuk pertemuan berikutnya, berarti nanti mungkin di pembelajaran yang akan datang itu dipersiapkan dengan lebih baik lagi gitu untuk kemudian memang bisa jadi meningkatkan lagi kepuasan Bu Yohana dalam 85 saja minimal sekali kalau menurut saya, mungkin bisa 95 atau bahkan 100 gitu ya. Iya.